Hai, selamat datang kembali di channel DX Media. Bagaimana kabarnya nih, gengs? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari-hari ya. Tahu nggak, gengs? Dunia literasi dan sejarah pemikiran di Indonesia punya satu nama besar yang sosoknya sempat terhapus dari catatan resmi. Namun, pemikirannya tetap hidup dan sangat fundamental bagi cara kita berpikir hari ini. Sosok ini adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang pahlawan nasional, pengembara politik yang tangguh, sekaligus pemikir yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam pengejaran dan pelarian demi Indonesia merdeka sepenuhnya. Lewat mahakaryanya yang legendaris berjudul Madilog, singkatan yang menggabungkan 3 pilar utama, materialisme, dialektika, dan logika, ia tidak hanya sekedar menulis buku tebal, tapi ia sedang menyusun sebuah sistem operasi baru bagi otak manusia Indonesia agar kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Disclaimer, video ini dibuat berdasarkan referensi literatur buku Madilog karya Tan Malaka, serta berbagai kajian akademis mengenai pemikiran filsafat materialisme, dialektika, dan logika. Narasi ini sepenuhnya bersifat edukatif untuk membedah sejarah pemikiran tokoh bangsa dan tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, kelompok kepercayaan tertentu, atau mempromosikan ideologi tertentu secara radikal. Saya Intan, dan di video kali ini kita akan membahas secara mendalam isi dari buku Madilog. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari bagaimana Tan Malaka bertarung melawan logika mistika, bagaimana ia meletakkan dasar materialisme yang kokoh, hingga cara kerja dialektika dan logika dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah siap? Mari kita bahas. Lahirnya buku Madilog bukanlah sebuah kebetulan yang tanpa alasan kuat. Tan Malaka melalui pengamatannya yang tajam selama bertahun-tahun merantau dan mengamati masyarakat bawah, melihat bahwa pada masanya bangsa kita sangat terbelenggu oleh apa yang ia sebut sebagai logika mistika. Ini adalah sebuah pola pikir komunal di mana segala macam fenomena alam, keberhasilan, hingga nasib buruk selalu dikaitkan dengan campur tangan kekuatan gaib, roh leluhur, atau hal-hal supranatural yang sama sekali tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Ketika ada wabah penyakit yang menyerang desa atau gagal panen yang menyengsarakan petani, masyarakat saat itu cenderung mencari jawaban di balik dunia mistis, alih-alih mencari penyebab medis, meneliti kondisi tanah, atau mempelajari perubahan cuaca secara geologis. Hal inilah yang menurut kacamata analitis Tan Malaka membuat bangsa kita terus jalan di tempat, pasrah pada keadaan, dan akhirnya sangat mudah ditundukkan di bawah bayang-bayang penjajahan kolonial selama berabad-abad. Logika mistika ini dianggap sebagai musuh utama kemajuan karena sifatnya yang mematikan daya kritis dan kreativitas manusia. Seseorang menjadi sangat pasif, menerima penderitaan dan penindasan begitu saja, tanpa ada secerca niat untuk melakukan perlawanan atau sekedar analisis mendalam tentang penyebab masalahnya. Tan Malaka sangat gelisah melihat realitas bahwa selama masyarakat masih menggantungkan nasibnya pada ramalan tak berdasar, jimat terlindungan, atau tahayul warisan turun-temurun, maka kemerdekaan yang sejati, baik secara fisik maupun mental, tidak akan pernah terrealisasi. Madilog hadir sebagai sebuah resep pengobatan untuk menyembuhkan penyakit mental tersebut. Ini adalah ajakan masif agar setiap orang mau membuka pikiran, melihat dunia dengan kacamata yang lebih objektif, dan mulai memecahkan masalah menggunakan alat yang sudah Tuhan berikan sejak lahir, yaitu akal yang jernih. Dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang, logika mistika ini ironisnya masih sangat sering kita temui. Hanya saja seringkali ia berganti baju menjadi lebih modern dan tersamar. Ambil contoh sederhana tentang masalah finansial yang sering terjadi di media sosial. Ketika seseorang mengalami kebangkrutan usaha atau sulit sekali mendapatkan pekerjaan meski sudah melamar ke sana kemari, logika mistika seringkali menggiring orang tersebut untuk berpikir bahwa ada orang lain yang menutup rezekinya atau merasa bahwa hari lahirnya sedang membawa sial. Pola pikir ini membuat orang tersebut lebih memilih pergi mencari bantuan dukun atau ke hal-hal yang tidak rasional, alih-alih melakukan evaluasi mandiri terhadap strategi bisnisnya,
mempelajari manajemen keuangan yang lebih baik, atau meningkatkan keahlian diri agar lebih kompetitif di pasar kerja. Contoh lainnya dalam soal kesehatan. Kita sering melihat ketika ada seseorang yang terus-menerus merasa lemas, pusing, dan tidak bertenaga, logika mistika akan langsung menuduh adanya kiriman jahat atau makhluk halus yang menempel. Padahal jika kita mau sedikit saja bersikap rasional dan melakukan pemeriksaan medis, mungkin saja penyebabnya sangat nyata, seperti pola tidur yang sangat berantakan, asupan nutrisi yang buruk, atau gejala anemia yang butuh penanganan dokter. Selama kita masih mencari kambing hitam di luar alam nyata untuk masalah nyata yang kita hadapi, maka selama itu pula kita masih terjebak dalam logika mistika. Tan Malaka lewat Madilog ingin kita berani memutus rantai tersebut agar kita menjadi bangsa yang mandiri, yang tahu bahwa setiap masalah punya akar penyebab yang bisa ditelusuri dan diselesaikan secara nyata. Masuk ke inti pemikirannya yang paling dasar, bagian pertama dari akronim Madilog adalah materialisme. Penting untuk kita luruskan sejak awal agar tidak terjadi salah paham, karena kata materialisme di sini sama sekali bukan tentang gaya hidup yang gila harta, suka pamer barang mewah, atau keserakahan mengumpulkan uang. Materialisme dalam pandangan Tan Malaka adalah sebuah sikap filosofis yang sangat mendasar. Ia menegaskan bahwa dunia nyata ini terdiri dari materi fisik yang bisa diobservasi, diukur, dan ditangkap oleh panca indera kita. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, mulai dari gerak planet hingga pertumbuhan tanaman, bergerak berdasarkan hukum-hukum alam dan memiliki penjelasan fisiknya tersendiri. Materialisme menempatkan materi sebagai hal yang primer, sementara ide, gagasan, atau pikiran adalah hasil turunan dari kerja materi tersebut, yang dalam konteks biologi manusia adalah organ otak kita. Tanpa adanya otak yang merupakan materi fisik, tidak mungkin muncul sebuah pemikiran atau gagasan yang cemerlang. Penerapan materialisme dalam kerangka berpikir Madilog memberikan kita landasan pacu yang sangat kuat untuk membedah realitas sosial di sekitar kita. Tan Malaka mengajak kita untuk berhenti melihat masalah struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbelakangan pendidikan sebagai sebuah suratan takdir atau nasib yang harus ditelan mentah-mentah. Sebaliknya, kita diajak untuk melihatnya secara material, yaitu sebagai akibat langsung dari kondisi nyata yang ada di lapangan. Kondisi material ini mencakup sistem ekonomi yang sedang berjalan, distribusi kekayaan, hingga akses terhadap fasilitas publik. Dengan menyadari bahwa masalah-masalah tersebut bersumber dari dunia fisik, maka solusi untuk menyelesaikannya juga harus berupa tindakan fisik dan perombakan sistem yang nyata. Perubahan kehidupan tidak akan turun begitu saja dari langit tanpa adanya pergerakan keringat, otot, dan aksi nyata di atas bumi ini. Mari kita tarik konsep materialisme ini ke dalam realitas kehidupan kita hari ini agar lebih mudah dicerna. Bayangkan seorang pelajar atau mahasiswa yang ingin lulus ujian dengan nilai terbaik atau mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Pendekatan materialisme mengajarkan bahwa kesuksesan tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan keberuntungan atau doa semalaman tanpa pernah membuka buku sama sekali. Pelajar tersebut harus melakukan tindakan material yang terukur, menyusun jadwal belajar yang disiplin, membaca literatur yang relevan, berlatih soal secara konsisten, serta menjaga kesehatan fisik dan asupan nutrisi agar otaknya bisa bekerja maksimal. Begitu juga dalam lingkup dunia kerja atau karir. Jika seseorang merasa gajinya tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan hidup, pendekatan materialisme tidak akan membiarkan orang tersebut hanya mengeluh atau menunggu keajaiban. Langkah yang diambil adalah langkah material yang rasional, seperti mengambil kursus tambahan untuk menaikkan nilai jual keahliannya, mencari sumber penghasilan sampingan yang nyata, atau secara objektif bernegosiasi dengan atasan berdasarkan bukti-bukti kinerja yang terukur. Intinya, materialisme dalam Madilog adalah cara pandang yang mengembalikan kedaulatan dan kendali penuh atas hidup kembali ke genggaman tangan kita sendiri melalui aksi yang nyata dan terencana. Kita diajak untuk menjadi tuan atas realitas kita sendiri, bukan sekedar menjadi penonton yang pasif.
Setelah kita memahami bahwa realitas kehidupan ini berpijak pada hukum-hukum materi yang nyata, hal selanjutnya yang harus kita pelajari adalah bagaimana materi tersebut saling berinteraksi dan berkembang. Disinilah pilar dialektika mengambil peran sentralnya. Tan Malaka menjabarkan dengan sangat rinci bahwa tidak ada satupun hal di alam semesta ini yang bersifat permanen, diam, atau statis. Semuanya terus bergejolak, bergerak, berubah bentuk, dan berproses menuju keadaan yang baru. Dialektika pada dasarnya adalah ilmu tentang gerak dan pertentangan. Segala sesuatu yang ada saat ini, yang kita sebut sebagai tesis, pasti akan memunculkan sebuah masalah atau pertentangan dari dalam dirinya sendiri yang disebut sebagai antitesis. Gesekan kuat antara tesis dan antitesis inilah yang kemudian akan melahirkan sebuah keadaan baru yang lebih maju dan lebih lengkap yang dinamakan sintesis. Cara berpikir dialektis ini sangat krusial dalam membentuk mentalitas yang tangguh menghadapi perubahan zaman. Tan Malaka ingin membuktikan bahwa benturan, perbedaan pendapat, atau konflik ide bukanlah sebuah bencana atau kehancuran yang harus dihindari mati-matian dengan cara menutup mata. Justru dari benturan-benturan itulah peradaban manusia bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi. Masa lalu menjadi bahan evaluasi untuk masa kini, guna menciptakan masa depan yang lebih kokoh. Menguasai dialektika berarti kita belajar untuk melihat setiap kegagalan, penolakan, dan kesulitan hidup bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sekedar tahapan proses atau antitesis yang sedang menggembleng kita menuju versi diri yang jauh lebih utuh, bijaksana, dan kuat. Dalam keseharian modern saat ini, dialektika terjadi di setiap sudut kehidupan kita tanpa kita sadari. Contoh yang paling nyata adalah dinamika dalam dunia teknologi dan komunikasi. Dahulu, orang berinteraksi lewat surat menyurat konvensional yang memakan waktu lama. Ini adalah tesisnya. Kemudian muncul teknologi pesan instan dan media sosial yang menawarkan kecepatan luar biasa, namun seringkali mengikis kedalaman emosi dan privasi. Ini adalah antitesisnya. Seseorang yang berpikir dialektis tidak akan membuang HP-nya dan kembali ke zaman batu, tapi juga tidak akan membiarkan dirinya diperbudak oleh layar. Ia akan mencari sintesis, yaitu menggunakan teknologi untuk efisiensi komunikasi, namun tetap meluangkan waktu untuk pertemuan fisik yang berkualitas demi menjaga kedalaman hubungan manusiawi. Contoh lain bisa kita temukan dalam dunia karir. Misalkan kalian sedang mengerjakan sebuah proyek di kantor dengan metode lama yang kalian anggap paling benar. Ini kita sebut tesis. Tiba-tiba muncul rekan kerja baru yang mengkritik metode tersebut dan menawarkan cara yang jauh berbeda. Ini kita sebut antitesis. Jika kalian tidak memiliki pola pikir dialektis, kalian mungkin akan merasa tersinggung dan bertahan pada ego. Namun dengan dialektika, kalian akan melihat kritik itu sebagai peluang. Kalian berdiskusi, mengadu argumen, dan akhirnya menggabungkan poin-poin terbaik dari kedua metode tersebut untuk menciptakan sistem kerja baru yang jauh lebih efektif. Inilah yang kita sebut sintesis. Dialektika membuat kita menjadi pribadi yang lentur, adaptif, dan terus berevolusi merespons segala macam tekanan serta perubahan kehidupan yang sangat cepat di era digital ini. Untuk memastikan bahwa pemahaman kita tentang materialisme dan gerakan dialektika tidak berjalan ugal-ugalan tanpa arah, Madilog menghadirkan pilar terakhirnya yang tak kalah krusial, yaitu logika. Logika bisa diibaratkan sebagai sebuah kompas navigasi atau seperangkat aturan lalu lintas dalam arena berpikir kita. Tan Malaka menempatkan logika formal pada posisi yang sangat terhormat sebagai alat ukur untuk menguji apakah suatu kesimpulan itu benar atau salah secara rasional. Tanpa adanya disiplin logika, rentetan informasi yang kita terima hanya akan menjadi sekedar kumpulan klaim kosong yang menyesatkan. Logika menuntut kita untuk selalu menyusun kerangka argumen yang kokoh, memastikan bahwa data dan premis yang kita jadikan dasar pemikiran memiliki hubungan sebab akibat yang masuk akal dan bisa divalidasi kebenarannya oleh siapapun secara objektif.
Kebiasaan berpikir tanpa logika formal seringkali membuat kita terperosok ke dalam jurang kesesatan berpikir atau yang sering kita kenal dengan istilah logical fallacy. Seringkali seseorang menjadi sangat mudah tersulut emosinya hanya karena mendengar sebuah pernyataan yang disampaikan oleh tokoh terkenal atau karena suatu opini disetujui oleh suara terbanyak, padahal belum tentu kebenarannya teruji. Logika dalam Madilog berfungsi sebagai benteng pertahanan mental yang melatih kita untuk menjadi seorang yang skeptis, namun dalam batasan yang sehat. Kita diajarkan untuk tidak mudah menelan mentah-mentah segala informasi yang mendarat di telinga kita, melainkan membedahnya terlebih dahulu, mempertanyakan sumbernya, menguji validitasnya, dan menimbang kesimpulannya tanpa melibatkan sentimen pribadi atau fanatisme buta yang merusak penilaian. Penerapan disiplin logika ini mungkin adalah keterampilan yang paling mendesak untuk kita kuasai di tengah hiruk-pikuk era digital zaman now. Setiap hari, dari bangun tidur hingga kembali memejamkan mata, kita dibombardir oleh ribuan informasi, berita, dan opini melalui layar telepon genggam. Contoh nyata matinya logika di masyarakat kita adalah betapa mudahnya rantai berita bohong atau hoax tersebar melalui grup obrolan keluarga. Seseorang membaca sebuah pesan berantai dengan judul provokatif, merasa takut atau setuju dengan isinya, lalu langsung menekan tombol sebar tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jika orang tersebut menggunakan logika Madilog, ia akan mengambil jeda sejenak untuk melakukan verifikasi. Ia akan memeriksa siapa yang menulis pesan tersebut, apakah ada bukti dari media kredibel yang mengonfirmasi kejadian itu, dan apakah kesimpulan dalam pesan tersebut masuk akal secara kausalitas atau hukum sebab akibat. Dengan menerapkan logika murni, kita tidak akan mudah dimanipulasi oleh iklan yang menipu, politisi yang hanya menjual janji manis tanpa data, maupun penipuan berkedok investasi yang menjanjikan kekayaan instan tanpa proses kerja yang masuk akal. Logika adalah tameng pelindung paling kuat untuk menjaga akal sehat kita agar tetap jernih di tengah lautan informasi yang seringkali membingungkan. Sebagai sebuah produk pemikiran manusia yang lahir dari pergolakan zaman, sebesar apapun dampaknya, Madilog tetaplah sebuah tesis yang mengundang antitesisnya sendiri. Sepanjang sejarah perjalanannya, gagasan Tan Malaka ini tidak pernah lepas dari sorotan tajam dan kritik dari berbagai kalangan cendekiawan maupun pemuka masyarakat. Salah satu titik kritik yang paling sering dialamatkan pada Madilog adalah kecenderungannya yang dinilai terlalu mekanis dan terkadang terkesan kaku dalam mengagungkan materialisme. Banyak pihak berpandangan bahwa pendekatan ini memiliki potensi untuk mengesampingkan kekayaan spiritualitas, nilai-nilai etika luhur, serta kebijaksanaan lokal yang justru selama ini menjadi ruh dan identitas dari budaya ketimuran masyarakat Indonesia. Ada kekhawatiran kolektif bahwa jika segala hal di dunia ini diukur murni hanya dengan hitungan materi dan logika dingin, maka kehangatan empati, apresiasi seni, dan rasa kemanusiaan yang bersifat abstrak bisa menjadi tumpul dan kehilangan tempatnya dalam peradaban. Namun di pihak lain, para pendukung setia pemikiran ini memberikan argumen pembelaan yang tak kalah tegas. Mereka menyatakan bahwa Tan Malaka sebenarnya tidak sedang berniat menghapus atau memusuhi nilai-nilai spiritual dan moral tersebut. Tujuan utamanya adalah ingin mendudukan rasionalitas di kursi kemudi utama agar bangsa ini tidak lagi mudah dibodohi, dimanipulasi, atau dijajah oleh pihak-pihak yang menjual dogma demi kepentingan pribadi atau golongan. Kritik lain juga sering muncul terhadap metode dialektikanya yang dianggap terkadang terlalu teoritis dan berat untuk diaplikasikan ke dalam rutinitas keseharian masyarakat bawah yang masih harus berjuang keras memikirkan kebutuhan perut untuk esok hari. Ada sebagian pandangan yang menilai bahwa kerangka berpikir dialektis yang diadaptasi dari filsafat barat ini perlu melalui proses filtrasi dan adaptasi yang sangat panjang agar bisa benar-benar menyatu dengan kultur masyarakat kita yang secara historis lebih mendambakan keharmonisan sosial daripada letupan-letupan pertentangan struktural. Jika kita melihat realitas hari ini, tantangan terhadap Madilog justru hadir dalam bentuk yang berbeda. Di era yang serba instan ini, banyak orang yang mengalami penurunan daya tahan dalam berpikir kritis.
Kita seringkali lebih suka jawaban cepat dari mesin pencari atau ringkasan pendek dari media sosial tanpa mau melewati proses pergulatan intelektual untuk mencari kebenaran yang hakiki. Orang lebih cenderung mengikuti tren atau opini dari sosok-sosok yang dianggap berpengaruh secara membabi buta ketimbang bersusah payah mengunyah dan membedah informasi itu sendiri secara mandiri. Madilog menantang kita semua untuk keluar dari zona nyaman intelektual tersebut. Karya ini mendorong kita untuk selalu memiliki rasa lapar akan pengetahuan, tidak bersikap alergi terhadap kritik sepedas apapun, dan memiliki nyali yang besar untuk meruntuhkan pemahaman lama kita sendiri jika memang terbukti salah di hadapan fakta-fakta baru yang lebih akurat. Contoh nyata penerapan sikap kritis terhadap tantangan Madilog di masa sekarang bisa kita lihat dalam menyikapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Sebagian orang mungkin menelan mentah-mentah apapun yang dihasilkan oleh teknologi tanpa verifikasi. Sementara sebagian lainnya mungkin menolak mentah-mentah karena ketakutan yang tidak berdasar. Pendekatan Madilog mengajak kita untuk tetap kritis. Kita mengakui keberadaan AI sebagai materi atau alat bantu yang nyata. Ini kita sebut materialisme. Kita melihat bagaimana kehadirannya mengubah pola kerja manusia. Ini kita sebut dialektika. Dan kita menggunakan logika untuk memilah mana informasi yang valid dan mana yang hanya sekedar kesalahan mesin. Mengkritik, mempertanyakan, bahkan mendebat isi Madilog sebenarnya adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap ide besar Tan Malaka itu sendiri. Sebab dengan terus mendiskusikannya, kita membuktikan bahwa roda dialektika tetap berputar dan api akal sehat masih menyala terang di tengah derasnya arus disinformasi. Gengs, pada akhirnya, membedah halaman demi halaman dari Madilog bukanlah sekedar agenda nostalgia untuk membaca lembaran sejarah yang usang, tapi ini adalah sebuah perjalanan spiritual untuk menemukan kembali tulang punggung jati diri kita sebagai manusia seutuhnya. Pesan moral paling menggetarkan yang diwariskan oleh Tan Malaka melalui hidup dan karyanya adalah kesadaran bahwa kemerdekaan sebuah bangsa yang sesungguhnya harus dimulai dari titik yang paling dalam, yaitu kemerdekaan di dalam ruang pikiran setiap individunya. Selama isi kepala kita masih rela dijajah oleh kemalasan mencerna informasi, masih tunduk pada ketakutan untuk bertanya, dan masih gemar bersandar pada hal-hal magis untuk memecahkan masalah hidup yang nyata, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah benar-benar mengecap arti kebebasan yang sejati. Madilog adalah sebuah alarm keras yang terus berdering melintasi zaman untuk membangunkan kita semua agar berani berdiri tegap di atas kaki sendiri, menatap tajam ke arah masa depan dengan mata yang terbuka lebar, dan menggunakan kejernihan akal budi sebagai alat utama untuk merobek jaring kebodohan. Mari kita jadikan api semangat Madilog sebagai penerang langkah di setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Pengetahuan yang teruji dan akal yang logis adalah senjata tak kasat mata yang paling mematikan untuk mengubah nasib buruk menjadi sebuah kehidupan yang bermartabat dan mandiri. Mulai sekarang, jangan pernah lagi merasa puas dengan jawaban-jawaban yang hanya menyentuh permukaan air saja. Galilah terus lebih dalam. Pertanyakan segala sesuatu yang tampak tidak wajar dengan pisau bedah logika, dan mulailah bergerak dengan ritme dialektika yang terus-menerus memperbaiki diri menuju kualitas pemikiran yang lebih tinggi. Ingatlah, peradaban yang tangguh tidak pernah dibangun oleh kerumunan orang yang hanya pandai membebek atau ikut-ikutan tren, melainkan didirikan di atas pundak individu-individu bernyali besar yang berani berpikir jernih dan bertindak rasional saat seluruh dunia sedang dalam keadaan kacau balau. Tan Malaka telah memberikan kita obornya, sekarang tugas kita adalah menjaga agar api itu tetap menyala dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Jadilah pribadi yang tidak mudah ditipu, jadilah masyarakat yang kritis, dan jadilah bangsa yang mendasarkan kemajuannya di atas ilmu pengetahuan yang nyata. Karena hanya dengan cara itulah, cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk melihat Indonesia yang cerdas dan berdaulat bisa benar-benar terwujud dalam genggaman generasi kita. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu berharganya untuk menyimak pembahasan video ini sampai habis. Kalau kalian merasa ruang diskusi tentang Madilog ini membawa manfaat,
memberi perspektif baru, dan membuka gerbang wawasan yang lebih luas, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai bentuk apresiasi. Share juga video ini ke grup-grup teman seperjuangan kalian, agar virus pikiran rasional ini semakin menyebar luas ke seluruh pelosok negeri. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan asupan gizi otak dan pembahasan mendalam lainnya yang akan terus kita hadirkan. Yuk tuangkan isi kepala kalian di kolom komentar. Kira-kira bagian mana dari pemikiran Bapak Bangsa Tan Malaka ini yang menurut kalian paling menantang atau paling relevan untuk diterapkan di hidup kalian saat ini? Mari kita berdiskusi dengan sehat di bawah. Saya Intan pamit, stay curious, stay awesome.